Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas saham dalam bidang komoditas lagi. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, tidak ada ajakan ataupun membeli sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan saya bahas ini adalah saham Inco. Jadi PT Vale Indonesia menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam matte. Rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 metrik ton. Dalam memproduksi nikel di blok Sorowako, Inco ini menggunakan teknologi pirometalurgi atau meluberkan biji nikel laterit. Nikel yang dihasilkan diekspor seluruhnya kepada Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Jepang dalam kontrak khusus jangka panjang yang dijalin kedua perusahaan tersebut. Jadi itu adalah seputar profil dari Inco yang merupakan penambang nikel laterit. Oke, langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Dari sisi valuasi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini PIR-nya itu lumayan tinggi Bapak Ibu ya, ada di angka 31. Tapi karena ini memang saham komoditas, jadi harusnya ini juga menjadi hal yang menarik. Mengapa? Karena ketika saat ini saham tertekan, saham komoditas itu biasanya memang memiliki PIR yang tinggi, tapi ketika harganya ataupun batu bara ataupun komoditas lain, maka PIR-nya ini akan sangat kecil. Itu ciri khas dari saham komoditas. Lalu untuk PBV-nya adalah 0,81 dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,36. Jadi PBV ini sudah lebih kecil daripada rata-rata selama 3 tahun. Ini juga menarik dari sisi valuasi Inco. Lanjut kita ke net income-nya. Dari tahun 2023 Inco ini bisa menghasilkan laba 4,1 triliun. Sedangkan tahun 2024 ini mengecil menjadi 916 miliar. Dan tahun 2025 ini mengalami perbaikan ya Bapak Ibu menjadi 1,4 miliar. Ini kalau menjadi 1,4 triliun. Ini kalau di 1 tahun kan. Kalau kita lihat di sini ada perbaikan di kuartal 1 dari 97 miliar menjadi 357 miliar. Ini menarik untuk Inco. Lanjut ke sisi EPS-nya. Untuk EPS sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 EPS-nya adalah 397, sedangkan pada tahun 2024 yaitu adalah 86. Ini mengalami penurunan. Dan pada tahun 2025 diperkirakan EPS-nya nanti adalah 135. Berarti untuk Inco ini juga mengalami kenaikan dari sisi EPS dan net income ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari kuartal 1 pun dia juga mengalami kenaikan. Lalu lanjut ke sisi revenue atau pendapatan kotornya. Kalau dari sisi revenue Bapak Ibu, kita lihat di sini rata-rata annualize-nya itu adalah 18 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 annualize-nya menurun menjadi 15 triliun. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan ada 13,5 triliun. Nah, anehnya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini di laba kotornya dia mengalami penurunan ya, baik dari kuartal 1 maupun annualize-nya atau disetahunkan. Dari kuartal 1 ini 3,6 triliun menjadi 3,3 triliun. Padahal kalau kita lihat tadi di EPS dan net income-nya tadi mengalami kenaikan. Barangkali Bapak Ibu ini pendapat saya, meskipun laba kotornya ini berkurang, tapi Inco ini mampu mengurangi beban-beban yang ada di perusahaan. Misalnya untuk efisiensi gaji ataupun pengurangan pembelian alat berat ataupun jasa-jasa yang ada. Gitu Bapak Ibu. Lanjut kita ke sisi manajemen effectiveness. Kalau dilihat Bapak Ibu, ROA dari Inco itu 2,23. Sedangkan ROE dari Inco itu adalah 2,5. Kalau dilihat di sini memang sangat kecil ya Bapak Ibu, jadi kurang dari 10 bahkan kurang dari 5. Harusnya perusahaan yang bagus itu at least atau paling tidak itu lebih dari 10% untuk ROA dan ROE-nya. Lanjut kita ke sisi dividennya. Untuk sisi dividen Inco ini bisa membagikan dividen
1,51% dengan payout ratio yaitu adalah 39,4. Ini merupakan dividen yang kecil ya Bapak Ibu, karena hanya 1,5% dan payout ratio-nya pun juga kecil. Kalau dari sisi dividen historis, Inco pun juga tidak terlalu sering membagikan dividen. Terlihat di sini tahun 2020 langsung loncat ke 2022 dan loncat lagi ke 2024. Jadi tahun 2021 dan 2023 tidak ada. Barangkali ini keuangan dari Inco masih dipakai untuk mendanai biaya yang lain, karena kemarin kan memang sudah dibeli oleh MindID. Itu Bapak Ibu. Lanjut ke sisi analisnya. Jadi dari 29 analis ada 23 analis yang merekomendasikan untuk membeli, sedangkan ada 4 analis yang merekomendasikan untuk hold, dan ada 2 analis yang merekomendasikan untuk jual. Dengan target analis itu adalah di harga 3.655 dan harga saat ini adalah 3.520 ya Bapak Ibu. Itu untuk target analis. Lalu kita lihat di valuation tool. Untuk valuation tool saya menggunakan EPS 135 dengan custom growth rate-nya itu 5%. Jadi Inco ini saya harapkan naik 5% per tahun dengan standar PI-nya 3 tahun adalah 19. Maka harusnya target Inco itu ada di angka 2.700-an Bapak Ibu. Di harga sekarang yaitu adalah 3.520, maka potensial gain-nya itu adalah 0 atau Inco ini bisa dikatakan sudah mencapai target. Itu kalau dari sisi valuation tool, berbeda dengan sisi analis tadi ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana sih untuk grafik dari Inco sendiri? Kalau kita lihat dari grafiknya Bapak Ibu, Inco ini memang sudah mengalami penurunan yang cukup banyak dari semenjak tahun 2022 ya, di bulan Mei. Sedangkan saat ini di bulan Juni 2025 dia masih mengalami penurunan. Lalu bagaimanakah untuk target Inco? Untuk target Inco Bapak Ibu ini memang sangat tergantung sekali dengan komoditas nikel. Jika memang harga nikel ini bagus, maka harusnya Inco ini juga terangkat. Tapi untuk saat ini Inco masih tertekan dengan supply yang banyak. Jadi karena suplainya banyak, harganya pun juga murah Bapak Ibu. Itu jadi prinsip ekonomi supply and demand. Jika suplainya banyak, maka harganya akan murah. Jika suplainya itu sedikit, maka harganya akan tinggi. Dan untuk saat ini Bapak Ibu, harga nikel ini masih tergolong rata-rata sebenarnya. Jadi untuk targetnya sendiri bagaimana? Kalau saya Bapak Ibu, memang Inco ini termasuk salah satu saham nikel yang besar. Harusnya dia bisa sih untuk naik jika memang harga nikel itu sudah membaik. Tapi untuk harga saat ini saya rasa saya akan wait and see aja dulu Bapak Ibu. Kalaupun Inco turun mungkin saya akan membeli di harga sekitar 3.000-an. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah ini saatnya untuk membeli Inco? Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk PBV dari Inco ini menarik, yaitu adalah 0,81 dari 1,36 rata-rata selama 3 tahun. Lalu untuk PIR-nya ini termasuk tinggi ya Bapak Ibu, yaitu adalah di 31 kali. Ini dikarenakan harga nikel ini memang masih belum baik, atau bisa saya katakan harga nikel ini masih murah. Jadi PIR-nya ini juga tinggi. Lalu untuk net income dan EPS itu sebenarnya sudah mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Jadi pendapatan bersih dan earning per share itu sudah mengalami kenaikan. Meskipun revenue-nya sebenarnya turun. Kalau menurut saya berarti Inco ini sudah bisa mengurangi beban-beban yang ada di perusahaan sehingga net income dan EPS-nya itu naik meskipun revenue atau laba kotornya ini turun. Lalu yang kelima, dividennya itu hanya 1,51%. Dan terakhir untuk harganya saat ini Bapak Ibu, saya rasa harganya ini sedang. Jadi untuk saya mungkin lebih condong ke wait and see aja dulu Bapak Ibu ya, menunggu dan melihat untuk perbaikan Inco, apakah Inco ini di kuartal 2 nanti akan lebih bagus lagi ataupun tidak. Begitu Bapak Ibu, menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.